Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di kelas 7 bab 7 mengenai beriman kepada malaikat. Namun di sini diberikan judul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan judul meneladani? Karena malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih barokah lagi pembelajaran pada hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah pertama, mengetahui tentang iman kepada malaikat. Yang kedua, memahami sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, memahami perbedaan sifat malaikat, jin, dan manusia. Kemudian bisa membedakan tugas-tugas para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, yaitu 10 malaikat. Dan yang terakhir tentunya, ini yang paling utama, peserta didik dapat meneladani ketaatan para malaikat Allah agar menjadi manusia yang bertakwa dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah itu lebih awal menciptakan malaikat. Kemudian menciptakan iblis dan barulah menciptakan manusia. Dari ketiga makhluk ini Allah ciptakan berbeda-beda awal ciptaannya. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya ilahi, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau jin Allah ciptakan dari apinya. Sedangkan kalau manusia Allah ciptakan dari tanah. Karena awalnya saja sudah berbeda, tentunya sifat dari tiga ini pun berbeda. Kalau malaikat karena Allah ciptakan dari cahaya, tentunya ini bukan makhluk sembarangan. Makhluk yang taat dan patuh kepada Allah yaitu malaikat. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Yaf'aluna ma yu'maru. Apapun yang Allah perintahkan dikerjakan oleh malaikat. Itu malaikat. Beda dengan jin. Karena terbuat dari api, bahkan api neraka. Itu tempatnya yang lebih layak. Dan yang paling banyak membangkang yaitu dari golongan jin. Tapi ada juga jin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Sebagaimana Allah ciptakan nenek kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, itu pun dari tanah. Yang hebatnya, walaupun Nabi Adam Allah ciptakan yang terakhir, dan itu diciptakan dari tanah, malaikat dan jin Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ingat, konsep awalnya malaikat itu gak pernah menolak apa yang Allah perintahkan. Akhirnya apa? Mereka sujudlah kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara, mereka enggan, mereka menolak, bahkan mereka sombong dengan berkata, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah.
Tidak mungkin api itu sujud kepada tanah. Inilah awal permusuhan manusia dengan jin, atau jin yang memulai permusuhan dengan manusia. Maksudnya juga jin ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau patuh kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Siapakah malaikat itu? Malaikat merupakan makhluk Allah. Maha suci Allah Subhanallah telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Ini surah Al-Anbiya ayat ke-19. Ini menunjukkan betapa patuhnya malaikat Allah. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaksirun. Walahu ma fis samawati wal ard, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, dan tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu menyembah Allah tidak sombong, menyembah Allah tidak pernah letih. Beda dengan manusia. Salat tarawih saja kita yang 20 tambah witir 3 udah capek. Yang 8 tambah 3 witir 11 sudah capek. Malaikat itu ada yang kerjaannya hanya sujud saja, ruku saja, mencatat kebaikan amal orang saja, mencatat amal buruk orang saja, mencabut nyawa saja. Mereka enggak pernah bosan. Dan masih banyak lagi malaikat-malaikat Allah. Mereka tidak letih, mereka tidak sombong. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Jadi kenapa kita wajib beriman kepada malaikat? Pertama, karena memang rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Karena malaikat ini merupakan tentara-tentara Allah. Utusan Allah yang ada di muka bumi ini, yang mengatur dengan izin Allah tentunya, dengan perintah Allah tentunya. Yang mengurusi berbagai urusan di muka bumi ini. Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Jadi malaikat ini itu besar. Malaikat Jibril saja aslinya itu besarnya luar biasa. Disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, apabila matahari diletakkan di depan kedua mata malaikat Jibril alaihissalam, maka matahari itu sebesar kelereng. Itu matahari sebesar kelereng di hadapan malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril sebesar apa? Masya Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Bagaimana dengan Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Allah yang menciptakan malaikat Jibril. Namun tatkala malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu malaikat Jibril berubah wujud. Tentunya dengan izin Allah. Menjadi manusia. Agar kenapa? Agar mudah menyampaikan ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik itu menyampaikan wahyu, mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang ilmu agama. Di antaranya apa? Suatu hari tatkala Rasulullah SAW dalam suatu majelis, itu datang seorang laki-laki, rambutnya hitam, bajunya putih, tampan. Laki-laki duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya, "Ma huwal Islam?"
Apakah itu Islam? Kemudian Nabi menjawab. Kemudian orang yang bertanya ini justru bilang, "Sodakta, kamu benar." Kan aneh, orang bertanya dan dia yang membenarkan. Ditanya lagi mahuwal iman, dijawab oleh Nabi. Mahuwal ihsan, apa itu ihsan, dijawab oleh Nabi. Dan orang ini selalu berkata, "Sodakta, kamu benar." Setelah orang ini pergi, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kamu tahu siapakah itu orang?" Sayyidina Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada kalian tentang agama." Jadi malaikat Jibril menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad itu melalui tadi berubah wujud menjadi manusia. Umumnya berubah menjadi sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi karena ketampanannya. Ini baru satu cerita, belum banyak kisah-kisah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dicabut ruhnya, itu malaikat Israel berupa wujud. Jadi manusia, laki-laki tampan, karena sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau seandainya orang jahat, Nabi Ibrahim pernah berkata kepada malaikat Israel, "Bagaimana kalau kamu mencabut ruh orang yang berbuat dosa kepada Allah? Coba tunjukkan bentuknya bagaimana." Masya Allah, orangnya itu hitam, baunya busuk, suaranya keras, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu pingsan. Jadi tentunya malaikat itu dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan, tidak minum. Makanya tidak pernah letih, tidak pernah sombong. Beda dengan manusia. Manusia itu makan, manusia itu minum. Gak makan ya mati, gak minum ya mati. Kurang makan lemes, kurang minum lemes. Ya puasa aja kita udah nunggu beduk maghrib aja. Karena sifat manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum. Yang keempat, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi kalau seandainya kita lihat di televisi, ada yang mengatakan malaikat itu perempuan, pakai sayap, bawa panah, nembak orang. Ada bentuk love-love-nya gitu. Itu hukumnya haram. Apalagi sampai dia mengatakan itu betul-betul malaikat. Dia sampai beriman, dia percaya itu adalah malaikat, maka dia telah kafir. Kenapa? Barang siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki, maka dia telah berdosa besar, fasik. Sedangkan bagi orang yang meyakini malaikat itu perempuan, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang meyakini malaikat itu bencong, asyaddu kufron, sangat-sangat kafir. Jadi harus kita yakini malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak juga bencong. Nauzubillah min zalik. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih. Malaikat tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Selalu fokus ibadah, patuh kepada Allah. Dan yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, sholat berjamaah, bahkan orang menuntut ilmu itu. Nah, ini malaikat itu menaungi sayapnya, membuat orang itu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Seperti halnya kita masa-masa pandemi seperti ini, kan kita di rumah, BDR, belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, sholat masih bisa di masjid. Sekarang kan sholat di masjid kan ada, walaupun jaraknya ada jaga jaraknya, walaupun semeter. Ya lebih afdal sholat di masjid daripada sholat di rumah. Tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan. Nah, ini luar biasa nih. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Kita bisa pahami nih. Pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk goib, enggak kelihatan. Jin juga sama, makhluk goib. Manusia makhluk yang terlihat.
Kenapa kok ada namanya setan, genderuwo, tuyul, pocong? Kalau Indonesia paling banyak ada suster ngesot, genderuwo, sundel bolong, dan macam-macam. Karena pada awalnya jin itu sebenarnya. Karena manusia itu takut, justru dia membuat manusia itu dalam pikirannya itu melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau manusia itu berani, dia akan takut kepada manusia. Itulah yang menyebabkan manusia itu jadi penakut. Jadi kita harus berani. Dan dia nggak bisa, memang makhluk gaib, kecuali dia menampakkan dirinya. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Manusia juga sama. Ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Kalau dilihat dari sifatnya ini, manusia sama jin sama nih masalah kepatuhan nih. Tapi ingat, manusia yang taat kepada Allah itu lebih utama daripada malaikat. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Fadlul malaikah, lebih utama daripada malaikatnya Allah. Yang keempat, tidak makan, tidak minum. Jin makan, minum, manusia makan dan minum. Ada orang bertanya, makan minumnya jin itu apa? Apa-apa yang kita makan, salah satunya itu apa-apa yang kita makan atau kita minum nggak baca doa, itu dimakan oleh mereka. Maka dari itu, ketika kita makan, usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Ya, lebih bagus lagi baca basmalah, kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan diusunahkan itu kalau lagi makan bareng-bareng, baca yang kencang. Kenapa? Agar yang lain itu ingat. Kalau dia lupa baca doa itu untuk mengingatkan orang lain, supaya makanan kita itu barokah, saripatinya memang betul masuk ke tubuh kita. Sehingga makanan yang kita makan itu membuat kita lebih semangat, lebih rajin, lebih kuat untuk ibadah kepada Allah. Itu tujuannya. Bahkan makan diniatkan untuk rajin, untuk kuat ibadah, dapat pahala. Ya, kalau makan kebanyakan ya bukan bikin rajin ibadah, bikin tidur, bikin ngantuk. Kelima, pikiran jernih dan lurus. Itu malaikat. Jin, manusia pikirannya berubah-berubah. Ya betul. Kadang lagi enak, kayak kalian, kayak kita manusia. Kalau lagi enak moodnya, rajin sholat. Kalau lagi punya hajat kepada Allah, sholat duhanya 10, 12. Kalau udah terkabulkan, sholatnya 2, bahkan enggak. Ini salah. Seharusnya kita harus istiqomah. Dan yang keenam, tidak punya nafsu. Itu malaikat. Jin, manusia memiliki nafsu. Dan inilah pembelajaran kita pada hari ini sampai di sifat-sifat malaikat. Insyaallah di bagian yang kedua nanti kita akan bahas mengenai tugas, nama dan tugas-tugas malaikat. Karena malaikat ini sangatlah banyak, bahkan tak terhingga. Tapi yang wajib kita imani hanya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Ridwan Malik atau Malik Ridwan. Insyaallah akan kita bahas di bagian yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa memahami, Allah berikan kemudahan untuk kita memahami ilmu-ilmu syariat Islam sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.